Pada hari ini kita akan masuk dalam satu kata firman Tuhan yang sangat penting. Silakan boleh dibuka 1 Timotius 1 ayat 4. Kita harus baca dalam berbagai terjemahan karena terjemahan bahasa Indonesia itu kurang tepat. Ya. Coba buka 1 Timotius 1 ayat 4. Baca dulu yang terjemahan lain itu. 1 Timotius 1 ayat 4 firman Tuhan, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Ya, kita lihat di situ ada kata tertib hidup. Kalau terjemahan saya ILT begini, ataupun 1 Timotius 1:4 ini ya, ataupun menaruh perhatian pada mitos-mitos dan silsilah-silsilah yang tiada akhirnya, yang lebih banyak menimbulkan perdebatan daripada ini katanya penata layanan Elohim yang ada dalam iman. Jadi saya mau judul tetap ya, judulnya rencana Bapa yang berjaman-jaman, itu tetap. Dan ini tetap ya, judulnya rencana Bapa berjaman-jaman. Tapi hari ini kita mau melihat satu kata yang sangat penting ada di 1 Timotius 1 ayat 4. Di situ kata Yunaninya oikonomia. Ini oikonomia ini kata Yunani diterjemahkan macam-macam. Yang tadi pertama tertib hidup, ya, tertib hidup. Yang kedua, yang ini lebih tepat, penata layanan, ya, penata layanan, penata layanan. Yang satu lagi saya bawa bahasa Inggris, itu terjemahan konkordan God's administration, itu juga lebih tepat, artinya administrasinya Tuhan, ya. Ini yang satu lagi, ada lagi terjemahan ini building up, itu juga bagus ya. Saya tulis di sini ada 4 terjemahan, the building up of God, ya, the building up. Oke, ini apa ini artinya ini? Keempat kata ini, oikonomia. Ya, kalau ini terjemahannya kurang jelas, maksudnya tertib hidup apa? Ya, kalau ini sudah semakin jelas, penata layanan Elohim. Ini kalau disambung itu kalimatnya, ini terjemahan ILT, Indonesian Literal Translation. Kalau ini konkordan, ini administrasi, penata layanan atau manajemen atau the building up, itu mirip katanya. Nah, sekarang kata ini sendiri apa? Oikonomia ini kata Yunani yang berasal dari 2 kata. Kalau dibelah katanya itu, yang pertama oikos. Oikos itu artinya rumah. Ya, sudah bisa lihat terjemahan kamus-kamus Yunani Indonesia. Kalau ada, Yunani Inggris ya. Itu yang kedua kata nomos. Nomos itu artinya menyalurkan. Ya. Menyalurkan, ya. Ini macam-macam, bisa menyalurkan hukum-hukum, ya, menyalurkan aturan-aturan, ya, menyalurkan berkat-berkat lah pokoknya, ya, berkat-berkat, ya, semuanya, ya, menyalurkan segala sesuatu lah, ya, ide-ide, semuanya ini. Ini artinya nomos menyalurkan. Jadi oikonomia itu artinya suatu cara mengelola suatu kerumah tanggaan, cara mengelola, cara menyalurkan hukum-hukum, aturan-aturan dalam suatu rumah tangga. Jadi kalau saya terjemahkan itu, pakai terjemahan saya ya, ini berarti ini artinya oikonomia itu artinya pengelolaan atau cara menyalurkan, cara mengelola suatu rumah tangga. Ya, jadi cara
mengelola suatu rumah tangga. Setiap rumah tangga beda cara mengelolanya. Cara mengelola uangnya beda, cara mengelola aturan-aturannya beda, ya. Semuanya beda. Rumah tangga itu nggak ada yang sama. Tergantung kepalanya yang mimpin bagaimana dengan istri yang membantunya, mengelolanya, ya. Jadi kalau di sini dibilang penata layanan Elohim, berarti ini bicara bagaimana Elohim mengelola rumah tangganya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah Elohim itu apa? Alkitab sering bilang Elohim itu, kita sering dengar Elohim itu, Tuhan itu Tritunggal. Tapi saya mau pakai, karena istilah Tritunggal tidak pernah ada di dalam Alkitab, ya. Jadi saya mau pakai istilah keluarga, ya. Elohim adalah keluarga, ya. Elohim yang sering saya bilang adalah keluarga, ya. Ada bapaknya, ya. Ada anak, ada roh yang bersifat feminin, ya. Boleh mau pakai istilah Tritunggal, nggak salah. Tapi lebih bagus pakai istilah keluarga, karena itu Alkitab mengatakan jelas bahwa ini pengelolaan rumah tanggaan Elohim, ya. Jadi Elohim itu adalah keluarga. Secara umum ya, sudah sering saya ucapkan itu, rencana atau rencana Bapak ini adalah dia ingin memiliki banyak anak. Dia ini secara umum dia ingin memiliki banyak anak-anak atau sonship, ya. Sonship ini kalau saudara mau buka, lihat Efesus 1 ayat 1 sampai 10 itu, ya, di situ ada dijelaskan, ya. Secara umum dia ingin Bapak ini tadinya dia punya anak tunggal, dia sekarang ingin punya anak banyak, ya. Maka dia menciptakan Adam, anak-anak, tapi anak-anak yang bagaimana? Pertama, anak-anak yang berkuasa, yang kedua anak-anak yang serupa dengan gambar anak, dengan gambar dirinya atau dengan gambar anak sulungnya ini. Oke? Sekarang persoalannya yang hari ini kita mau pelajari adalah bagaimana caranya Tuhan mengelola sedemikian sehingga rencananya itu genap, ya, kehendaknya itu jadi. Nah, jangan bosan-bosan lihat gambar ini, ya. Ini dulu habis bergeser. Oke. Jangan bosan-bosan lihat gambar ini, ya. Ini gambar dua roda ini gambar yang dahsyat ini, saudaraku. Sebab dia itu adalah alfa, di sini dia alfa, dia di sini omega. Ya, rencananya tidak mungkin batal. Rencananya dia mau bikin anak-anak banyak, menguasai bumi ini, serupa dan segambar dengan dia, atau lebih tepat serupa dengan segambar anak sulungnya, ya. Bagaimana caranya? Ya. Ini dia pengelolaan Tuhan ini. Seperti kita tahu, Tuhan menciptakan dulu, mengizinkan jatuh. Tapi di sini ada satu yang penting yang perlu kita pelajari di salib itu. Apa yang dikerjakan di sini? Secara inti, dia di sini memberikan life, ya. Atau zoe itu, memberikan hidup. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, jadi bagaimana caranya supaya Bapak itu, rencana Bapak memiliki anak, dia mirip dengan ininya, dengan apa? Dengan anak tunggalnya, dengan cara mengelolanya begini, dengan cara memberikan ini, ya. Pengelolaan Elohim ini ya, cara atau saya gambar gini, penata layanan Elohim itu, yang ini, itu adalah dengan cara memberikan life atau dirinya sendiri. Sebenarnya lah ini karena Yesus bilang I am the life, ya. Jadi memberikan life supaya manusia menjadi serupa dan segambar dengan dia dan dapat berkuasa. Serupa dan berkuasa. Ini dia apanya? Caranya mengelolanya dia dengan cara memberikan ini, ya. Ingat ya, bahwa Yesus sama sekali tidak memberikan aturan-aturan atau liturgi atau agama-agama apapun, enggak. Yesus datang, dia memberikan ini life, dirinya sendiri, ya. Jadi Yesus datang memberikan dirinya sendiri, dia dengan cara dia mati, bangkit, naik ke surga,
Saudaraku, ini enggak, Yesus mati, dia masuk ke bawah, ya. Setelah itu dia bangkit naik ke surga, dia menjadi roh pemberi hidup, life giving spirit, roh pemberi hidup, ya. Roh Kudus ini kenapa dibilang melahirkan kita? Karena dia memberikan hidup ini. Nah, roh ini terus memberikan hidup, terus berjaman-jaman dia sampai kita menjadi serupa dan berkuasa. Oke. Nah, sekarang sampai di sini, ini secara garis besar. Tapi kalau kita detailnya lagi, kita mau melihat manusia itu sebenarnya terdiri dari apa? Manusia itu gambarnya begini. Ini yang paling dalam itu rohnya, ya. Paling dalam. Nah, itu di luarnya dia apa? Itu jiwanya. Jiwa itu terdiri dari pikirannya dia, perasaannya dia, ya, perasaannya dan kemauannya. Oke. Nah, itu manusia juga punya tubuh. Ya, manusia juga dia memiliki tubuh. Nah, sebenarnya rencana Tuhan itu kalau di sini nanti yang berkuasa di sini artinya ya bahwa roh itu diisi dengan life ini. Ya, roh ini yang masuk life itu ke dalam ini, aku datang supaya mereka mempunyai life ini masuknya ke sini. Ya. Manusia itu hidup, firman Tuhan bilang apa? Tidak bisa hanya dengan roti aja, tapi dengan firman. Life itu firman ya, benih ya. Jadi manusia itu bisa hidup ya kalau tubuhnya dikasih roti. Ya, roti itu luas pengertiannya ya, makan, minum, pakaian, rumah dan sebagainya, pokoknya kebutuhan jasmani, cukup. Maka manusia butuh satu lagi yang namanya life ya. Karena dia memang diciptakan begitu. Roh itu diciptakan itu seperti sarung tangan. Dia membutuhkan tangan untuk masuk. Tangannya itu life ini ya. Masuk dia. Roh itu diciptakan serupa segambar dengan ini, artinya coba lihat. Sarung tangan itu segambar dengan tangan toh. Sarung tangan itu tujuannya supaya tangan bisa masuk ke dalam sarung tangan. Roh itu seperti sarung tangan tuh. Dia harus dimasukin oleh tangan. Kalau enggak, nanti kalau rohnya enggak dimasukin dengan life, maka manusia jadi pincang. Dia enggak hidup sebenarnya. Memang dia di dunia ini bisa hidup. Ada banyak manusia hidup, tidak ada life-nya di dalam. Tapi ingat ya, life ini hanya ada di dalam Yesus. Ya, tidak ada di dalam siapapun. Ya, harus diingat itu. Tidak ada di dalam pemimpin agama manapun. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata, tiada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau nggak lewat aku, ya. Nggak ada seorang pun. Nggak ada pemimpin agama yang udah mati bangkit lagi. Nggak ada. Semuanya yang mati betulan, udah di bawah itu. Jadi bangkit dia. Tapi Yesus dia udah mati bangkit lagi, ya. Dia memberikan hidup. Jadi life ini hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya. Diberikan life, ya. Hanya pemberiannya masih berupa benih, ya. Jadi di sini dia life-nya dia masih berupa benih ya. Benih masih kecil ya. Dia perlu terus dikasih firman Tuhan. Makanya dibilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Firman ini gunanya untuk apa? Bukan untuk pikiran kita, bukan untuk perasaan, bukan untuk kemauan. Firman ini berguna untuk roh kita, supaya roh kita bertumbuh menjadi serupa dengan anaknya ini. Tubuh itu perlu makan, masuknya tubuhnya kemana? Apa tubuh masuk ke nasi masuknya ke pikiran? Nggak ada, nasi itu masuknya ke tubuh, sudah gitu keluar ke jamban. Makanya nggak usah terlalu masalah dengan ini. Kan mau makan tempe juga ke situ juga, ke WC juga. Emang kalau makan atau makan daging terus masuknya ke bank, ya bank situ, bukannya bank. Kalau masuk ke bank ya saya juga ingin makan yang enak-enak biar langsung masuknya ke bank, ya. Enggak, sama aja. Jadi saudara nggak usah terlalu pusing lah dengan soal nasi ini, ya. Asal ada makanan dan pakaian cukup, gitu kan. Nggak usah lah terlalu pusing karena soal perutnya ini nanti dia keluar juga kok, ya. Nggak ada, malah orang-orang yang susah yang makan nasinya, yang apa, malah lebih sehat kalian. Coba lihat orang kaya terlalu banyak makan nasi, dagingnya banyak, kolesterol, ya. Gulanya banyak, bisa apa? Terlalu banyak makan enak juga nggak ada, jangan terlalu juga, nggak ada makanan. Ya seimbang lah ya. Jangan juga terlalu makan nasi karam terus ya mati juga. Perlu dikasih sayur, ya perlu dikasih lah makan yang. Tapi nggak harus mahal. Saudara jangan pikir loh, melihara tubuh
kan berarti harus makanan yang enak-enak. Enggak. Ada kan juga pelajarannya. Tapi sekarang kita nggak belajar itu. Sekarang kita belajar yang ini, yang firman ini. Tapi saya harus singgung yang ini karena Alkitab juga singgung. Saudara jangan pusing dengan yang ini. Asal ada makanan, pakaian, cukup. Yes. Selfie juga ya. Jangan pusing. Ya. Saya bilang juga sama Melika, kamu kalau nggak bisa les di dia nggak usah. Papa juga nggak pakai les bahasa Inggris, bisa juga sedikit lah. Ya. Papa khotbah bahasa Inggris juga bisa loh. Ya. Kecuali orang mungkin yang bingung, nggak apa-apa. Yang penting papa bisa khotbah. Jadi jangan pusing. Berapa yang ada makan. Ya. Kadang-kadang si David juga kalau makannya nggak enak, dia mau pergi keluar, mau beli ini beli. Dia bilang ini soal bro, ini soal segini nih, segini, tau nggak? Begini. Lidah ini. Ya loh. Pendek. Kan makanan itu kalau enak cuma di sini doang dia. Kalau dia masuk ke sini apa enak? Mau makan, tak mau tempe, mau busuk juga, kalau mau daging juga nggak ada bedanya. Ya. Ini sini dia, segini aja, cuma berapa menit. Enak. Udah masuk, nggak ada lagi rasanya. Jadi cuma masalah segini aja orang, tapi emang dasar manusia itu jasmani, ya. Yang segini aja kadang-kadang misalnya dia mau cari makanan enak, keliling-keliling. Ya, kecuali kalau ibu hamil nggak apa-apa. Kalau ibu hamil emang dia minta yang nggak bisa dia kalau makan yang lain. Oke? Jadi jangan pusing ya, jangan soal nasi dan jangan juga bicara berkat itu arahnya ke sini. Ini konyol saudaraku ya. Kalau bicara berkat Tuhan, memang berkat Tuhan itu nasi juga ya berkat Tuhan, betul? Soal nasi itu berkat Tuhan, tapi berkat Tuhan itu paling terutama itu arahnya ke sini, ke firman. Yang paling diberkati itu adalah orang yang paling menerima firman Tuhan. Amin. Ya, kalau nasi ini firman Tuhan bilang aja asal ada makanan dan pakaian cukup lah. Ya. Tapi banyak orang bangga lihat nasi saya, nasi itu termasuk luas ya pengertiannya, mobilnya lah, ya rumahnya lah, harta bendanya lah semuanya. Ya. Juga kalau orang bersaksi mana? Kebanyakan kalau orang bersaksi lihat ini, pasti karena soal nasi. Jarang orang bersaksi di dapat firman. Oh saya sudah itu, saya misalnya dia bersaksi, saya dapat masalah, terus saya dapat firman Tuhan. Oh jarang itu. Kebanyakan, oh saya dapat mobil, saya dapat rumah, saya dapat ini. Wah itu, dan itu biasanya disukai. Saya enggak. Saya bilang kalau mengenai nasi ini, asal ada makanan pakaian cukup, saya mau bicara banyak dengan firman. Firman inilah yang berkaitan dengan life itu. Firman inilah. Saudara ingat ya, cara ngasih makan ini kan beda-beda, ada macam-macam ya. Kalau saudara ngasih nasi sama orang, kan ada aturannya. Kalau makan itu berapa kali, misal 3 kali sehari. Juga ngasih makan kalau sama bayi, ngasih dulu bubur, gitu loh. Tahap dan sebagainya kalau lagi saja. Ini juga ada aturannya ini. Bagaimana aturannya? Banyak orang nggak tahu bagaimana cara makan firman. Saya mesti kasih tahu saudara. Cara makan firman itu kalau enggak orang dikasih menderita enggak makan. Firman Tuhan itu saya mengalami saudaraku 35 tahun dari tahun 78 saya ditangkap Tuhan dan sampai sekarang 35 tahun. Saya belajar. Kalau saya nggak dibikin menderita, saya nggak akan dapat firman. Pasti saya akan cari yang lain-lain ya. Tapi kalau karena saya dihantam banyak masalah, banyak penderitaan, maka saya mencari firman. Maka saya mudah mencerna firman itu. Saya pun nggak ngerti kenapa begitu. Ya. Saudara lihat orang-orang yang hidupnya enak-enak itu, gimana? Kalau dia ngomong firman juga kita nggak merasa apa-apa lah. Ya. Tapi coba lihat, saya pernah lihat ketemu ada 3 janda yang saya temuin dalam hidup ini, yang firmannya tuh berubah. Dia hidupnya menderita saudara tuh. Ya. Menderita sekali, ada yang sering ditempelin suaminya lah, ada yang ditinggalin suaminya lah, ada yang harus menanggung anaknya. Waduh. Tapi dia kalau bicara firman, karena dia penderitaan itu memang caranya. Ya, saudara jangan menghina orang yang menderita, orang Kristen yang menderita, jangan. Ya. Saudara pun jangan juga menghina kalau orang menderita itu berarti nggak diberkati Tuhan. Ya. Kalau orang banyak masalah nggak diberkati, bukan. Justru dengan banyak masalah, dengan penderitaan itu firman ada kemungkinan bisa masuk. Ya. Jauh lebih mudah. Coba ya saudara lihat. Kalau orang misalnya ngedoain orang kaya misalnya. Ayo, tak doain Pak ya. Saudara, begini. Tapi coba kalau orang kaya sudah menderita, udah sekarat ya, masuk ke rumah sakit, tinggal apa, sini, pokoknya ditusuk-tusuk kalau tinggal gitu. Kita bilang, Pak, mau didoain nggak Pak? Mau, tolong. Udah mau, masih dia mau. Kamu udah ngampus begitu. Masih dia nggak mau, nggak mungkin. Tapi coba waktu dia masih jadi bos, ya, kita bilang doain Pak, kamu aja yang berdoa sana. Sombong, lihat, firman nggak masuk. Ya. Coba kalau ngomong firman sama orang yang sedang sukses, susah. Kita ngomong firman begini dalam firman, nanti diremehin. Coba datang deh ke orang yang susah.
yang bangkrut ya, yang sengsara, yang banyak-banyak dihantam masalah, coba datang ke sana. Makanya kalau kunjungin jangan kunjungin orang kaya, susah. Orang kaya dikunjungi nanti kamu dihina. Bilang mau minta duitnya nih, minta duit gua nih. Ya, nanti di sana kita datang ke rumah orang kaya kita bicara, kamu mau uang saya? Enggak. Tapi coba datang ke orang susah, ya. Kasih firman Tuhan, Bu, begini firman Tuhan, iya, tolong doakan saya. Buka sekali hatinya ya. Murah, gampang sekali masuk firman ini. Makanya di Alkitab jangan salah ya, bahwa Yesus itu Bapa di sorga punya hati yang spesial terhadap orang-orang yang ditindas ya. Janda-janda, orang-orang miskin, orang-orang susah. Semuanya ini di Alkitab ini penuh dengan cinta Tuhan. Soalnya jangan pikir bahwa orang kaya itu di Alkitab bilang susah sekali masuk kerajaan sorga. Lebih mudah unta masuk dalam lorong jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Tapi ayat ini jangan diucapin karena takut orang kaya tersinggung. Di sini kebetulan memang ya sama-sama lah kita ini kan. Tidak ada yang kaya-kaya banget kok. Ya sudahlah, kita ucapkanlah firman Tuhan ini apa adanya. Di sini di Yakobus ini orang kaya itu sama sekali banyak dihantam. Kalau kita jujur Alkitab ini lebih banyak negor mana? Orang kaya banyak ditegur, orang kaya banyak dihantam. Ya. Gak ada banyak firman yang lembut-lembut untuk orang kaya. Hanya pengkhotbah yang suka dilembut-lembutin. Supaya kalau orang kaya tersinggung masalahnya repot soalnya. Ini soal TK. Persembahan kasih. Soal amplop. Amplop ya. Soal Banyak firman Tuhan sudah diatur amplop. Kalau ada orang kaya di situ duduk, baik firmannya diberkatilah kamu. Ya. Berpujilah Tuhan ini, lihat berkat itu. Tuhan itu begitu baik. Begitu orang miskin yang kumpulin dasar karena nggak beri perpuluhan kamu itulah makanya tertutup kamu gini. Wah, firmannya beda. Itu saudaraku, saya sekarang ini jangan sampai kita terpengaruh ya oleh soal nasi. Tempatkan dia ini nasi ini pada tempatnya. Memang perlu nasi, betul. Kita perlu uang, betul. Ya. Mobil, ya. Sebenarnya antara perlu dengan enggak lah mobil itu. Kalaupun enggak ada, masih bisa nyenek bis. Ya toh. Ini angkot masih bisa. Ya, tapi kalau ada bagus. Tapi kalau nasi ini nggak boleh nggak ada, mana mungkin orang bisa hidup tanpa nggak makan, ya kan? Kalau rumah perlu nggak? Tapi kalau nggak perlu nggak ada masih ngontrak juga nggak apa-apa, jangan terlalu merasa nggak diberkati karena ya kita ambil lah yang kita bilang yang paling ini, yang paling standar minimal tuh asal ada makanan terus langsung ke pakaian. Nggak ada di situ bilang rumah, mobil atau apa enggak. Kalau orang bisa nggak hidup tanpa pakaian? Nggak bisa, masa kalau telanjang begitu gimana? Nggak mungkin kok. Nggak mungkin juga orang hidup tanpa nasi. Jadi kalau nasi pakaian itu udah minimal, nggak boleh nggak ada itu. Lu tarik pemulung atau orang gila itu masih ada nasi, masih ada pakaiannya loh orang gila juga. Masih juga perlu makan. Bayangin orang gila aja masih perlu nasi dan nah, jadi standar orang Kristen haruslah nasi dan pakaian. Ya. Nanti yang lain itu puji Tuhan lah. Kalau ada rumah ini itu bagus sekali, luar biasa loh. Ya, ada rumah begini, ya adem lagi di depannya banyak pohon, ya. Ada banyak rumah gersang, udah gersang rumahnya nggak ada firman lagi, udah dihancur lagi ya. Jadi kalau ada rumah puji Tuhan, ada mobil puji Tuhan. Kalau nggak masih nggak apa-apa, masih puji Tuhan. Yang penting nasi dengan pakaian jangan kurang, ya. Harus ada itu, ya. Makan cuma 3 kali, kalau sampai makan 2 kali udah repot. Apa makan sekali, udah mau pingsan itu nanti. Ya. Jadi standar minimal nasi. Pakaian, betul. Sekarang saya tanya, di sini siapa yang kekurangan nasi pakaian? Nggak ada. Ibu kurang nggak nasi pakaian? Enggak. Kenapa? Jadi ibu nggak kekurangan ya? Jangan teriak-teriak sama Tuhan, minta Tuhan, tolonglah aku kekurangan. Enggak. Ibu cukup, betul? Saya juga cukup. Kalau soal nasi dengan pakaian, saya cukup. Ini pakaian saya cukup bagus malah, lumayan. Betul? Jadi Tuhan pelihara kita nggak? Pelihara, ya. Tapi kebanyakan orang Kristen karena terlalu dia berpikir maunya ini nasi, udah gitu laptop lagi minta mau, ya udah, terserah merasa kekurangan. Kamu minta laptop, jelas lah merasa kurang. Nggak ada jadi Alkitab harus punya laptop, notebook, apapun yang namanya lah. Ada tab lagi macam-macam sekarang ini mulai saya nggak. Oh, ada yang apanya saya kemarin ribut tidak sama si meja gara-gara tab. Yang ini mau kuliah dia bawa gitu sampai ributnya ngomongnya kayak orang nggak ini aja. Makanya saya bilang ini pernah saya banting PS dulu. PS itu saya banting karena si David main. Gini dia saya ajak ngomong nggak mau ini. David,
wah ini nggak usah ngomong, saya ambil putusin, saya masih buang bagi kaget karena di situ layarnya nggak ada lagi. Bagi ngomong ada bapak, dasar kamu, dia bilang bapak mau ngomong, makanya itu harganya dulu saya masih ingat 600.000 waktu masih kecil. Saya bilang rugi nggak apa-apa, masih mending saya banting itu yang asal firman saya bisa masuk. Makanya Tuhan sering banting-banting hidup kita, tahu nggak? Kalau kamu laptop itu mengganggu, dibanting itu sama Tuhan. Ya apapun yang mengganggu supaya firman masuk dibanting, betul nggak? Tapi Tuhan itu baik itu sama kita. Saya itu baik sama David, saya banting itu. Kalau enggak, dia jadi orang yang, saya lihat orang sekarang apa? Pakai apa lagi nih? Apa namanya? Headset. Nah, masukin di sini ya. Udah gitu mulutnya punya apa lagi? Permen. Matanya lihat ini, ya. Terus otaknya, udah pokoknya udah nggak bisa ngomong. Kita mau dari sini nggak bisa kita, kecuali kita banting nyambit, kita banting balik. Jadi nggak bisa lagi masuk firman. Ya. Di sini udah tutup, mulutnya tutup. Ya. Semua matanya di sini, udah nggak bisa lagi. Makanya orang sekarang makin susah dapat firman. Terlalu banyak ya. Kadang-kadang anak saya tidur tadi pagi juga masih saya cabut, lupa tadi, makanya sudah lupa dicabut itu apa disita HP-nya. Dia bisa tidur sambil ini. Oh Tuhan, tapi ini harus ya, kita harus berdoa supaya kita menjadi orang. Ini banyak rintangannya ya. Rintangan ini ya, firman ini banyak ya. Apapun yang menghalangi firman masuk itu rintangan. Bahkan seringkali rintangan yang paling banyak itu yang soal-soal ini. Soal nasi itu jadi rintangan ya. Jangan ya, mari kita belajar ya. Karena manusia hidup memang perlu nasi dengan pakaian, tapi yang terutama ini. Karena rencana Bapa lihat, saudaraku ya. Di sini diberikan dia lain masih benih ya. Di Petrus itu bertumbuh sampai nanti menjadi serupa. Nah, disinilah dia. Saya gambar begini. Saya gambar nih manusia yang serupa. Itu artinya rohnya ini kalau saya gambar begini, ini rohnya ini sudah full ya, rohnya ini full ya, sudah penuh ya. Ini roh ini kayak manusia roh ini ada dua ya, saudara. Kalau saya gambar ini sebelah gini, ini ada manusia yang namanya manusia jasmani, saya bikin ya. Ini ada satu lagi gambar, ini manusia rohnya. Manusia itu ada dua ya. Ini MR. Saya udah bilang, manusia roh kalau kurang dikasih makan dia akan jadi kurus. Seorang hamba Tuhan namanya Peter Tan, dia pernah dapat penglihatan. Dikasih lihat sama Tuhan, lihatlah manusia jasmani ini. Dilihat manusia jasmani cukup bagus, sehat ya. Dites darahnya apa semua mantap. Tapi Tuhan kasih tahulah manusia rohnya itu kurus sekali, lemas begini, dan iblis menuduh-nuduh begitu. Menjitakin kepalanya ya, nggak bisa dilawan, nggak bisa ngelawan karena lemas sekali. Dihajar-hajar terus sama ini ya. Di sini perlu firman, oke? Amen. Jadi sekarang penata layanan, saya kembali lagi tentang ini. Penata layanan Elohim itu berarti bahwa Tuhan mau memberikan dirinya sendiri live melalui firman-Nya itu supaya manusia itu bisa menjadi serupa dengan segambar dengan anaknya yang tunggal dan supaya bisa berkuasa. Nah sekarang saya mau masuk istilah trilogi. Kemarin minggu lalu saya bicara trilogi ya. Apa kaitannya trilogi dengan ini ya? Saya hapus dulu. Kemarin saya udah sempat bicara trilogi perjanjian baru ya. Sekarang saya mau sambung dulu. Trilogi itu berkaitan dengan oikonomia ini ya. Ini sebab trilogi itu adalah prinsip Tuhan berbicara, prinsip Tuhan mengelola. Dia bicaranya 3 kali, itu prinsip ya. Kali, 2 kali, 3 kali. Itu prinsip Tuhan bicara, prinsip pengelolaannya ya. Kalau saya sebagai bapak, harusnya kalau saya ikutin bapak di surga, saya akan bicara gini sama anak saya. Papa bicara sekali ya, kalau kalian masih nggak dengar, masih ada harapan. Papa bicara yang kedua kali, kalau kalian masih nggak dengar juga, masih ada harapan. Kalau Papa bicara yang ketiga kali, kalian masih juga nggak peduli, berarti akan ada dua ya. Sama kalau di kantor-kantor juga peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, onis ya. Itu banyak orang udah tahu itu. Nah, Tuhan juga berbicara ya. Kemarin minggu lalu saya udah bicara bahwa pertama Tuhan bicara pertama kali melalui
hambanya Petrus. Ya. Kalau ini di tahun Petrus ini mati kurang lebih tahun 67 Masehi. Ini tahun 30 Masehi kurang lebih Yesus disalib. Ya. Nah setelah itu habis Petrus langsung Tuhan juga bicara melalui Paulus. Nah, enggak, Paulus sudah matinya tahun 67 juga. Matinya dia sama ini. Hanya mulai pelayanannya dia. Kalau menurut tradisi, Petrus matinya diapain? Disalib. Di Roma, semuanya matinya di Roma, ya. Petrus menurut tradisi matinya dia disalib, kepalanya di bawah, ya. Karena dia merasa terhina. Dia merasa aku nggak layak kalau mati kepalaku di atas, karena Tuhanku kepalanya di atas waktu disalib. Jadi aku mau kepalaku di bawah. Jadi Petrus mati dengan disalib, kepalanya di bawah. Kalau Paulus tradisi bilang dia disalib, dia dipenggal. Matinya dia dipenggal. Kira-kira tahun ini itu Kaisar Nero yang melakukan ini. Setelah itu di tahun 70 inilah jenderal yang nama jenderal Roma yang namanya Titus itu, dia menyerang Yerusalem, menghancurkan semua bait Elohim, bait suci, ya, hancur semuanya. Jadi berarti komunitas ini hancur. Maka Tuhan bicara lagi yang ketiga kali. Itu dia melalui Yohanes. Ini yang mau saya ngomong nanti kali ini. Sedikit ya. Ini Yohanes bicara lagi. Yohanes bicara kurang lebih tahun 90 atau mungkin dia sampai tahun 100 Masehi. Yohanes ini sangat tua, ya. Dia sangat tua sekali. Dia bicara dari tahun pelayanannya mulai dari ini, ya. Saya mau bicara tentang Yohanes tapi dari kitab Wahyu aja, ya. Kayak aku saja ini. Ingat ya, ini adalah prinsip penata layanan, pengelolaan, ya. Tuhan bicara 3 kali. Pertama melalui pelayanan Petrus, khususnya untuk orang Yahudi, gereja orang Yahudi. Kedua, Tuhan bicara melalui Paulus, khususnya kepada kita, orang-orang bukan Yahudi. Nah, Tuhan Yesus berbicara yang ketiga kali melalui Yohanes, yaitu kepada gereja yang sudah jatuh. Mari kita buka dulu. Saya hapus dulu. Ya. Oke, waktu saya masih setengah lagi kan, setengahnya ini ya. Oke, sekarang saya mau bicara triloginya Yohanes, ya. Trilogi, ingat ya trilogi yang saya bilang minggu lalu. Trilogi adalah 3 cerita, ya. Berurutan dia. Cerita pertama, cerita kedua, cerita ketiga, berurutan. Tapi temanya satu tema, tapi 3 cerita begitu. Kayak begini, ya. Petrus, Paulus, Yohanes itu temanya sama tentang kerajaan surga, tapi ceritanya itu ceritanya berbeda, tapi temanya sama. Sekarang Yohanes, masuk saya pelayanan Yohanes. Saya gambar begini. Ini kalau pelayanan Yohanes kita harus lihat dia apa dasarnya dia melayani. Ini saya gambar sini God all in all. Kalau saya bilang begini, ini berarti rencana Tuhan sudah genap. Bapa menjadi semua dalam semua. Ini adanya di 1 Korintus 15, ya. Atau kalau mau lihat di kitab Wahyu, di mana tidak ada lagi maut, itu Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Ini 2 ayat yang menjelaskan bahwa rencana Tuhan akan jadi seperti ini, ya. Nah, sebelum sampai ke situ, ada pelayanan Yohanes yang akan kita pelajari. Nanti kapan-kapan kita akan, bukan kapan-kapan, dalam seri pelajaran ini kita akan pelajari juga pelayanan Petrus dan juga pelayanan Paulus. Sekarang Yohanes, ya. Ini tadi saya bilang di sini tahun 67 Petrus maupun Paulus sudah mati. Setelah itu di tahun 70 Masehi, inilah hukuman Tuhan lewat bangsa Roma terhadap Yesus, orang Yahudi yang menyalibkan Yesus. Orang Yahudi bilang apa? Biarlah darahnya, biarlah darahnya tertanggung atas kami. Dia bicara di sama Pilatus, ya. Sudah gitu? Benar. 40 tahun kemudian, ya, Yerusalem itu dihancurkan oleh Jenderal Titus namanya. Itu dihancurkan itu betul-betul orang Yahudi ada di satu pohon begitu, itu bisa belasan orang Yahudi disalib sama tentara Roma. Itu saya punya bukunya, ya. Josephus itu pengarang orang Yahudi yang menjelaskan ini.
itu dikepung berapa bulan itu di Yerusalem, sehingga kalau perempuan yang mengandung dibelah, yang garis-garis diperkosa, yang laki-lakinya disalib. Bisa belasan orang di satu pohon aja. Ngeri sekali. Itulah hukuman karena menolak Yesus itu, ya. Hukuman Tuhan lewat ini. Oh, ini ngeri. Ada bukunya. Kalau saya nggak selesai bacanya sekarang, saya pikir waduh terlalu ngeri. Kadang-kadang mau muntah juga. Penyakit di satu kota, bayangin kota itu udah dikepung dan tinggal disiksain lah sampai anehnya pada tahun 70 ini orang Kristen sudah nggak ada lagi di Yerusalem, ya. Jadi sudah ada beberapa buku yang memberi kesaksian tahun 70 orang Israel, orang-orang Kristen keluar dia dari kota Yerusalem, ya. Sehingga dia tidak ada di dalamnya, ya. Nah, inilah pemeliharaan Tuhan. Setelah itu masuklah pelayanan Yohanes, ya. Gereja pun sudah jatuh. Nanti saya kasih ayatnya dulu, ya. Inilah yang tadi Yohanes itu. Dalam kondisi gimana Yohanes ini? Pertama, kondisi Yohanes gereja sudah jatuh. Mari kita buka dulu, ya, ayatnya, ya. Buka dulu di Timotius, di Kisah Para Rasul, ya. Tahu saya selesai, ya. Kisah Para Rasul. Coba lihat di situ. Pembicaraan Paulus kepada para penatua di Efesus, ya. Itu Kisah Para Rasul berapa itu? Di Miletus, ya, pertemuan Paulus dengan para penatua. Itu judul Alkitab saya ada di situ. Saudara lihat itu. Coba saya pinjam Alkitabnya. Harus ada bantuan. Itu Paulus dia bicara kepada para penatua. Itu penatua Efesus, tapi dia di Miletus waktu itu. Coba kita lihat dulu Kisah Para Rasul. Nih, Kisah Para Rasul 20, ya. Mulai dari ayat yang 25, ya. Saya bacakan dulu, ya. Coba dulu baca yang pakai terjemahan, ntar saya pakai terjemahan. 20 ayat 25. 25. Pak, Kisah Para Rasul 20 ayat 25. ya, terus ya dibaca sampai 28. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ayat 29. Aku tahu bahwa sudah itu aku pergi. Serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ya, ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ya, perhatikan di sini kejatuhan itu awalnya, ya. Paulus yang pertama kali menubuatkan bahwa gereja akan jatuh. Dia bicara kepada para penatua, ya. Dulu gereja itu dipimpin oleh para penatua. Ada banyak penatuanya, ya. Ini penatua, dewan penatua atau tim penatua. Penatua itu tidak pernah satu. Penatua itu berarti beberapa penatua. Majemuk, ya. Setelah itu dia penatua ini dibantu oleh diaken. Diaken itu para pembantu, kayak ini suaminya, ini istrinya lah, kayak begitu. Ya, ini diaken. Barulah yang terakhirnya ini jemaat untuk dilayani, ya, supaya jemaat bertumbuh. Kira-kira begitulah struktur gereja yang firman Tuhan
katakan melalui peran Paulus. Tapi Paulus bicara katanya, dia bilang ini, aku tahu sesudah aku pergi nanti, ya, dari antara kamu sendiri, dari antara ini orang nih, ada nanti yang keluar, ya, dia menggunakan ajaran palsu dan menarik murid-murid, ya, yang menarik murid-murid di sekeliling dia. Oke. Nanti yang satu lagi juga begitu, ya. Dia keluar juga, bikin lagi ajaran palsu yang lain, narik lagi, ya. Ya deh. Jadi kalau udah begini, saudara lihat ya, ajaran palsu ini macam-macam, ya. Pokoknya yang palsu itu artinya yang mirip dengan yang asli. Kita nggak bicara dulu lah terlalu dalam. Tapi yang jelas sekarang ini, lihat, gereja itu terpecah belah. Ini kalau sekarang ini mungkin ada 5.000 yang besar-besar ya, denominasi. Denominasi itu bukan dari Tuhan loh ya. Denominasi itu akibat perpecahan yang dinubuatkan Paulus itu, ya. Ada di situ pemimpinnya, ya, tarik orang. Ada di sini pemimpinnya, ini ada 5.000 yang besarnya. Kalau yang kecilnya mungkin udah puluhan ribu lebih, ya, pecahannya. Maksudnya besarnya ini, maksud saya ini Presbyterian, Baptis, Pentakosta, itu yang besar-besarnya. Ada 5.000 pecahan, ya. Dari satu, tadinya gereja itu satu, cuman satu kota satu, ya. Yerusalem satu, di Korintus satu, di Efesus satu, semua gereja-gereja satu, ya. Tapi sekarang jadi banyak sekali ya, pecah ya. Itu dinubuatkan Paulus. Nah, Yohanes melayani dalam kondisi gereja yang udah jatuh, itu satu. Yang kedua, kondisi Yohanes itu melayani, ini saya mau bicara latar belakang dulu Yohanes melayani. Yang kedua, Yohanes melayani sebagai orang yang dikucilkan. Dikucilkan. Di pulau apa dia namanya? Dikucilkan, Patmos. Ya. Nah, ini Yohanes orang yang dikucilkan, ya, yang nggak diterima. Jadi kalau sekarang saudara bisa aja dikucilkan oleh semua denominasi karena saudara memberitakan firman Tuhan. Tapi dikucilkannya jangan karena masalah ya. Kalau kita bilang di sini Yohanes, saya bacain dulu ya sebentar ya supaya saudara jangan salah. Dikucilkan tuh ada orang dikucilkan karena emang bikin masalah ya, bikin ajaran yang aneh-aneh dan sebagainya. Coba lihat di sini. Ayat Wahyu 1 ayat 9. Aku Yohanes yang juga saudaramu dan kawan sekutumu dalam kesukaran dan dalam kerajaan serta ketahuan Yesus berada di pulau yang disebut Patmos berkenaan dengan firman Elohim. Jadi dia berada di pulau Patmos, artinya dibuang di pulau Patmos karena firman Tuhan, ya. Bukan karena dia bikin ajaran aneh-aneh, bukan karena dia apa. Jadi kalau saudara dibuang oleh denominasi, tapi dibuangnya karena firman Tuhan, maka saudara sesuai dengan pelayanan Yohanes ini, ya. Ini dua kondisi di mana Yohanes memberitakan firman-Nya, ya. Nah, saya sekarang nggak mau bicara dulu yang Injil. Yohanes ini menulis tiga ya. Ada Injilnya, ya. Ada juga surat-suratnya dan ada kitab Wahyu. Sekarang saya mau bicara kitab Wahyu, ya. Jadi waktu lagi saya mengambil kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu. Terakhir ini ya, jadi lagi kitab Wahyu. Ya, buka dulu kitab Wahyu karena kitab ini paling banyak orang salah mengerti, ya. Trilogi Wahyu. Saya bilangnya trilogi. Saya selalu pakai istilah ini ya, trilogi kitab Wahyu. Karena ini prinsip Tuhan bicara 3 kali. Wahyu. Nah, jadi banyak orang yang baca kitab Wahyu jadi ngeri, ya. Ada kepala dipenggal, ya. Ada orang dibakar di lautan api dan sebagainya. Saudaraku, karena orang nggak ngerti cara membaca kitab Wahyu. Nah, sekarang saya bukakan dulu, sebentar ya. Kitab Wahyu ini pakai bahasa apa supaya saudara nanti tahu, ya. Coba buka dulu Wahyu 1 ayat 1 ya. Coba dulu pakai yang terjemahan itu, Wahyu 1 ayat 1. Wahyu 1 ayat 1, beginilah firman Tuhan. Ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikurniakan Allah kepadanya
supaya ditunjuknya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Perhatikan, menyatakannya. Ia telah menyatakannya, ia telah berbicara kepada Yohanes, tapi kata menyatakan ini dalam bahasa Yunani semaino. Ya. Semaino. Semaino ini berasal dari akar kata sema. Sema itu apa? Sema itu artinya tanda. Tanda atau simbol, ya. Jadi kitab Wahyu adalah suatu kitab dengan bahasa simbol. Saya beri contoh. Kalau menafsirkannya jangan seperti orang ngomong biasa. Saya kasih tahu simbol lalu lintas lah. Kalau simbol lalu lintas ada begini, ya. Saudara tahu nggak ini? Bicara tentang apa ya? Dilarang stop. Dilarang stop. Jangan bilang ini es dicoret, salah. Ini memang es dicoret, cuman artinya dilarang stop. Kalau begini, Dilarang parkir. nah, ini artinya dilarang parkir, bukan P dicoret. Kalau ditanya orang ini apa? Kalau polisi nanya soal kamu misalnya mau ngambil SIM, itu apa? P dicoret. Kamu nggak dulu. P dicoret. Emang benar P dicoret, cuman ini simbol. Jadi kalau simbol itu tanda, ada makna di belakangnya itu, ya. Nah, saya beri contoh di kitab Wahyu. Buka dulu Wahyu 12. Ini saya mau kasih tahu dulu. Wahyu 12 ayat 1, coba dulu baca dulu. Itu simbol yang luar biasa itu. Baca dulu Wahyu 12 ayat 1. Ya. Wahyu 12 ayat 1. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubukan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang-bintang di atas kepalanya. Ya, cukup dulu. Ini bahasa loh ya. Saudara kayak tadi. Ini ada perempuan, ini saya gambar perempuan ya. Betul, jadi perempuan tuh. Ada nih Berselubung matahari, Terus di bawahnya ada apa? bulan. Bulan. Dia nginjek bulan ya. Nah, dia nginjek bulan. Kakinya sebuah mahkota. Ini di bawahnya ada bulan. Saya gambar gini aja lah bulan. Ya. Matahari itu artinya dia bersubung matahari, dia nempel di matahari gitu. Matahari di belakangnya dia dekat. Ya. Udah gitu kepalanya ada mahkota berapa? 12 bintang. 12 bintang. Coba saya tanya dulu, Devi, bintang itu dengan matahari sama nggak? Hah? Ini ada 12 bintang. Bintang sama matahari sama. Hanya kenapa kok bintang kecil? Itu karena jauh. Matahari besar ya karena dia dekat. Tapi sama bintang dengan matahari itu. Ya. Jadi bayangin lah kepalanya perempuan ini kalau ini ditafsirkan secara jasmani secara literal. Saudara lihat nggak? Wahyu Yohanes bilang ini ada perempuan, dia begitu dekat dengan matahari. Ada nggak perempuan yang bisa dekat dengan matahari? Matahari itu di permukaannya ini aja 5.000 derajat Celcius. Itu yang di luarnya aja. Kalau air mendidih 100 derajat Celcius. Jadi ini 50 kali lebih panas. Itu perempuan kalau berdiri begitu mampus Pak. Sudah gitu perempuan ini nggak mungkin dia punya mahkota dari bintang. Bintang itu besar. Bayangin kepalanya sebesar apa? Kalau dia bisa bermahkota bintang. Nah, ya kan enggak. Jadi ini perempuan ini siapa ini perempuan ini? Ya. Saudara jangan tafsirkan kayak P dicoret, S dicoret, nggak lulus kamu. Ya. Ini perempuan ini simbol. Inilah yang saya bilang bahasa simbol. Harus ditafsirkan dengan hati-hati. Jangan langsung diomongin, oh berarti ada nanti perempuan di akhir zaman kepalanya mahkota dengan matahari begini dan sebagainya. Enggak. Perempuan ini kalau sudah lihat di kitab dari Kejadian sampai Wahyu, perempuan selalu melambangkan gereja. Kita lihat Adam melambangkan Kristus. Kalau Adam melambangkan Kristus, mempelainya siapa? Gereja. Ya toh? Kalau saudara lihat konsisten, ini kita nggak usah kumpulin ayat ini. Ini semua perempuan selalu simbol daripada gereja. Habis. Tunggu lagi ya. Jadi ini adalah gereja. Sementara matahari itu di Maleakhi dibilang dia surya kebenaran itu adalah Kristus. Jadi dia adalah perempuan gereja yang disinari Kristus luar biasa. Bulan ini adalah sinar pantulan dari matahari. Jadi artinya gereja yang sudah menginjak liturgi ya.
peraturan-peraturan yang hanya pantulannya doang, ya. Hukum Taurat yang merupakan pantulan dari yang aslinya. Esensinya Kristus, ya. Jadi ini perempuan sudah tidak lagi tergantung dengan banyak aturan-aturan. Jangan di bawah hukum Taurat, enggak, tapi dia sudah dipenuhi oleh Kristus, ya. Kepalanya ini dipimpin oleh 12, angka 12 itu angka pemerintahan, kepemimpinan ilahi, ya. Dipimpin. Jadi ini artinya kalau saudara lihat gini di kitab Wahyu, saudara harus baca begini. Ini adalah gereja di akhir zaman dipimpin oleh kepemimpinan ilahi, anak-anak Elohim. Dia dipenuhi oleh Kristus, tidak diatur oleh hukum Taurat sebagainya, dan dia penuh kemuliaan Tuhan, ya.